Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami cintai segenap pengurus Al-Hasna, saya benar-benar minta maaf kepada pengurus dan jamaah. 2 kali naik flyer, qadarullah tidak bisa menghadiri karena satu dan lain hal. Alhamdulillah siang hari ini diberi kesempatan ke hadapan ibu-ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mari kita awali kajian kita siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah, Zat yang menciptakan kita sampai kita ada di dunia ini. Bersyukur kepada Allah, Zat yang akan kembali mengambil nyawa kita untuk kembali kepada Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah, Zat yang kelak akan membangkitkan kita dari kubur kita masing-masing. Mari kita bersyukur kepada Allah, Zat yang akan menentukan kehidupan kita kelak di akhirat, bahagia atau sengsara. Maka ya Allah, golongkanlah kami semuanya, perempuan-perempuan yang duduk di masjid siang hari ini, sebagai perempuan-perempuan yang bersyukur. Semoga tunai janjimu, kalau kita bersyukur ditambah nikmatnya insya Allah. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mengingatkan kita dengan sabda beliau, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik seorang hamba adalah seorang yang paling baik adab, akhlak, perilaku kepada keluarganya. Dan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling baik sikapnya terhadap anggota keluargaku. Maka ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, Ustazah Eva gak bosan ngingetin diri sendiri, mengingatkan ibu-ibu. Ingat betul, surga kita di dalam rumah, bukan di luar. Bahkan ya Allah, surga kita bukan di Mekah, surga kita bukan di Madinah, tetapi surga kita di Mekah. Maka pastikan majelis taklim yang kita duduki dari satu tempat ke tempat yang lain menjadikan kita perempuan yang lebih baik akhlak, adab, tindak tanduk, perilakunya ketika berada di dalam rumah. Karena surga kita yang paling dekat ada di dalam rumah. Taib ibunda sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita akan mengkaji satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadisnya cukup panjang karena memang bercerita tentang 11 tipe suami. Masya Allah. Apa hubungannya hadis ini dengan rumah tangga, Bu? Jadi ceritanya, Aisyah itu datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengajak Rasulullah untuk mendengarkan cerita 11 tipe suami ini, Bu. Jadi kalau kira-kira Rasulullah kula jeng dongeng, mau cerita apa? Itu loh ada ibu-ibu kumpul nyeritain ada berapa jenis suami, Bu. Nah, kira-kira kalau suami ibu sanggup gak dengerin sampai 11, Bu? Nah, Bu, Masya Allah. Jadi hadis ini sesungguhnya contoh bagi para suami. Loh Ustazah, kenapa ceramahnya di depan ibu-ibu? Kan itu untuk suami. Ingat lagi, jangan amnesia. Kalau kita memperbaiki diri, Allah akan memperbaiki suami kita. Ini contoh kebaikan akhlak Rasulullah kepada istrinya. Apa sikap yang ditunjukkan? Rasulullah itu mau mendengarkan cerita suaminya. Nanti coba kita simak nggih, sejam mawon mboten rampung, Bu. Lah kira-kira Rasulullah yang mirengaken pripun, Bu? Terus dengan
Kira-kira Aisyah ceritanya sambil manja atau sambil gimana, Bu? Kan Rasulullah mungkin begini mireng ke Aisyah yang cerita rono rene sampai 11 dan tutup diceritakan. Rasulullah tidak menyela sama sekali sampai ceritanya Aisyah selesai. Nah kalau suami kita, Bu, orang di WA aja jawabannya apa? Iya gitu. Iya gitu. Terus kalau kita udah menggubu ceritanya, jawaban suami kita cuma apa? Oh gitu ya Bu ya. Masya Allah. Karena sekali lagi hanya 5% dari 95% suami yang romantis, sering memuji, bilang I love you, ngasih hadiah, ngasih surprise, itu hanya 5%. Yang 95% tidak. Nah kita ini kira-kira yang 5% apa yang 95? Masya Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa duduk dan menyimak curhatan dan cerita Aisyah. Kita tahu Aisyah dinikahi Nabi usia berapa, Bu? Kira-kira kalau lagi cerita sama Nabi ceritanya gimana, Bu? Kayak saya dengerin anak saya cerita di sekolah pun gitu. Saya ingat Aisyah Dahlan harus didengarkan anak itu kalau cerita. Buat ini kupingnya wis ora. Karena ceritanya apa, Bu? Detail panjang yang diceritakan sudah enggak masuk di kita yang diceritakan dunia anak-anak. Tapi kita harus banyak mendengar karena Allah menciptakan 2 telinga tapi mulutnya cuma. Kita diminta lebih banyak bicara atau lebih banyak mendengar? Tapi kenyataannya lebih banyak. Oh gitu ya Bu ya. Masya Allah. Baiklah. Masya Allah. Sampai pun kisah itu panjang, Nabi tetap menyimak cerita Aisyah. Di antara cerita Aisyah pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikisahkan dalam hadis yang lumayan panjang. Qalat Aisyah, jalasa 11 imra'ata fata'ahadna wa ta'aqadna alla yaktumna min akhbari azwajihinna syai'a. 11 orang wanita berkumpul. Nah ini sekuat ini, Bu. Nah ini geng apa namanya lah, mama cantik, mama solihah, mama surga apa, mama apa wae, pokoknya jumlahnya berapa, Bu? Kalau grupnya Ibu berapa anggotanya, Bu? Oh berarti nanti ada 12 tipe suami ya, Bu. Ini 11 wanita berkumpul. Lalu mereka fata'ahadna, mereka berjanji. Wata'aqadna, dan mereka bersepakat untuk tidak menyembunyikan sedikit pun tentang suami-suami mereka. Jadi bikin kesepakatan dongeng ning janji ya, orang ana sing kena merahasiakan. Berapa orang, Bu? Nah, ini sekaligus menjadi dalil pancen wong wadon niku seneng lenggahan, kumpul-kumpul plus dongeng. Dongenge awale A, engko tekan tutup majelise bubar, dongeng pun tekan nopo? Kita juga gitu ya. Pokoknya asik banget. Kumpul keluar bareng cerita gitu. Ternyata memang begitu. Makanya di surah Yusuf ketika Imra'ata Aziz itu tergoda dengan Nabi Yusuf, maka perempuan seantero Mesir itu gosipi siapa, Bu? Ya itu memang dari dulu perempuan itu. Memang betul guru kami guyon, tapi menurut saya betul. Coba perempuan itu Hawa, terakhirnya A. Kalau Adam terakhirnya, makanya kita lebih banyak napa, Bu? Napa mawon ajeng di napa, Bu? Di komentari. Masya Allah. Kemudian apa? Masya Allah. Qalatil ula, berkata perempuan yang pertama. Jumlahnya ada berapa, Bu? Apa yang dikatakan perempuan yang pertama ini? Zauji lahmun jamalin ghathin ala ra'si jabalin la sahla fayurtaqa wala samina fayuntaqal. Wanita pertama berkata, nyong demen nyantak dongeng ya, nyong paling adoh kang garung. Sesungguhnya suamiku laksana daging unta. Nah,
Seperti daging, ini menggunakan kalimat iya, yang kurus. Wah, unta tapi kering. Berada di atas puncak gunung. Wah, sudah kayak unta. Kenapa unta, Bu? Daging unta itu tidak terlalu populer karena rasanya alot sepa. Lebih enak daging kambing dan daging sapi. Maka tidak diumpamakan daging kambing di sini. Tapi diumpamakan daging unta karena dia alot, rasanya sepa. Tur untane napa nembe? Letaknya di mana? Di atas gunung. Wah, berada di atas puncak gunung yang tanahnya berlumpur. Tidak mudah untuk didaki, dan kalaupun aku mendaki arep nggawa medun wang-wangen wong daginge napa Bu? Setitik. Ya Allah, sudah kayak unta. Napa Bu? Gereng di puncak gunung. Gunungnya apa tadi? Berlumpur. Nek wis tekan dhuwur tak juku. Oh ya nek digawa medun daginge. Nah, kemudian kata keterangan para ulama, tipe suami pertama yang dimaksudkan oleh Mbak ini adalah suamiku sangat pelit, Bu. Masya Allah. Napa Bu? Bahasa wana sopane? Mboten napa-napa bapak-bapak sing mriko ben mirengaken, Bu. Mungkin nih coba tonton YouTube-nya Ustazah Eva. Tipe suami pertama yang dia bicarakan sangat napa, Bu? Masya Allah, Bu. Kita sendiri jarang di antara keluarga-keluarga muslim yang menghadirkan perasaan. Yang namanya belikan makan istri, nraktir istri, belikan hadiah, belikan jajan anak, itu pahalanya lebih besar daripada ibu bapak mengeluarkan uang untuk jihad fisabilillah dan untuk nyantuni fakir miskin. Kita ini kan kalau lagi contoh nggih, bukan kita mau berhenti bela Palestina. Begitu ada Palestina semangat. Ada fakir miskin kena begini kita semangat. Tapi giliran ke anak minta mainan, coba ibu komentarnya gimana? Coba ibu yang masih muda anaknya kecil-kecil mainan riban, Bu? Dolanan bae nang omah kan? Wis duwe kayang kene ke sing persis gitu, Bu. Mulai saya dengar ceramah guru saya, astagfirullahaladzim, Bu. Bocah cilik niku nyumune namung mainan, Bu. Harta karunnya anak kecil itu apa, Bu? Iya, dijajar-jajar di lemari, us pokoknya masak es krim, kritek, kartu, uang-uangan, wis harta karunnya itu. Napa ibu nek kalih garwane jeng njaluk mainan, Bu? Maka saya sekarang kalau anak saya minta mainan bukan ngelulu, bukan, ya tak belikan. Karena apa? Nafkah yang kita berikan kepada keluarga, nyenengke keluarga, itu pahalanya lebih besar daripada bantu fakir miskin dan jihad fisabilillah. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh, Ustazah niku suami nggih napa meleh ibu berpenghasilan sendiri? Lah kok uangnya digunakan hidup bersama-sama dengan ganjarannya seperti apa, Bu? Kan itu tugasnya suami. Tapi ketika ibu punya rezeki kok tidak hitung-hitungan, wonten duit lanang duit wadon, Bu. Kula nembe mawon krungu teng wono sapa jare ana duit lanang, ana duit lanang sing prepon? Sing kanggon Mas bojo, nek duit wadon sing ibu luru ki seje ya, ki lanang ki. Saya baru tahu kalau ada jenis kelamin pada uang, Bu. Ana duit lanang, ana duit. Bayangkan, misalnya ibu berpenghasilan sendiri, lah kok ibu nggak perhitungan, beli beras nggak harus pakai uang lanang, beli lauk nggak harus pakai uang yang lanang, uang yang perempuan juga kita gunakan, maka pahalanya segimana, Bu? Masya Allah. Sedangkan Aisyah radhiyallahu anha pernah melihat seorang perempuan datang kepada beliau minta sedekah. Kemudian Aisyah memberikan 3 butir kurma. Oleh ibu ini diterima, satunya dimakan anak pertamanya, satunya diberikan kepada anak keduanya. Giliran ibu ini mau nyokot kurmanya, yang ketiga anaknya minta lagi.
Ibunya nggak jadi makan, dibelah kurma itu, separuh diparingke putra pertama, separuhnya lagi diparingke putra kedua, diadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, tadi aku melihat pemandangan yang luar biasa. Maka apa yang akan terjadi pada perempuan itu? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perempuan itu adalah ahli surga lantaran berbuat baik kepada siapa, Bu? Cuman setugel nopo, Bu? Lah kak ibu duit maton gitu tumbas nopo-nopo bulan niku swargane ambane sepinten, Bu? Saged ngejeki tanggane, Bu. Maka ayo, ini kan tuh suaminya yang pelit, gue mirongno kayak ceramah Ustazah Eva. Kita juga jangan jadi perempuan yang pelit, Bu. Jadi wis greng, daginge ora enak. Teng pundi? Puncak gunung berlumpur dicukuta ya ulie wal niku. Pancen onten niku wong lanang kados teng internet niku. Kok baru dikasih segini seminggu udah jor ibune motong rana belanja cewek jajal oleh apa niku sih teng internet nek jamaah Al Hasna mboten nonton sing kados niku. Dadi yang gerana boros temen ngeten bapake kon mangkat tapi ibu nggak boleh ya. Orang mana mangkat dewek men ngerti 200.000 ke oleh apa? Kayaknya wingi gue tuku dereng siki wes. Wah, ibu kalau digituin pasti hatinya terluka. Tapi pelajaran berikutnya memang ada. Memang ada tipe suami yang wah, nek pol pelitnya jok gimana, Bu? Kalau gitu kan ibu kan mungkin suaminya nggak pelit jadi jawab pelit gitu tuh. Tapi kalau yang nemoni beneran tuh wajar. Gimana, Bu? Suami saya sangat Masya Allah. Bensin aja misalnya beli suami suruh setor nota gitu, Bu. Ya Allah. Katanya Mbak Paula itu kalau belanja sama Mas Baim suruh pakai nota ya, Bu. Ustazah Eva abjad amat sih. Jarene. Masya Allah. Sekarang kita lihat yang kedua. Jadi yang pertama tipe suami apa? Ya Allah. Jadi dia tuh menggunakan bahasa seperti itu nggak tahu lagi. Aku meh ngomong apa ya bojoku ki pelit tenan nih. Tapi nggak enak kalau bilang pelit akhirnya diumpamakan seperti dua geng untan nang dawur gunung gununge lunyu jukuta ya medon kawane cilik lah medit pokoknya ngono. Nah. Qalat tsaniyah. Ini orang mana ini? Tadi udah orang Garung. Mana yang mewakili, Bu? Kecamatan mana, Bu? Oke, Kaliwira. Double pun Kaliwira. Wa qalat tsaniyah. Zauji la abuthu khabarahu. Inni akhafu alla adarahu in adhkurhu. Adhkur ajurahu wa yujarahu. Wanita kedua. Mengenai suamiku, aku nggak akan menceritakannya, gitu, Bu. Yang padahal tadi udah sepakat mau apa? Menceritakannya. Karena jika aku bercerita tentang suamiku, aku khawatir aku tidak mampu meninggalkannya. Maksudnya meninggalkannya ini nyong wedi nek nyong dongeng nyong ora bisa mandeg. Saking duawane sing nyong arep tak dongengna tentang suami saya. Nah, tapi jika aku menyebutkan tentang kekurangannya, aku takut nih, Bu. Aku takut aku akan ditinggalkannya. Maka dia hanya menyebutkan nopo. Jika aku menyebutkan tentangnya, maka aku akan menyebutkan urat-urat yang muncul di tubuhnya dan juga perutnya. Maksudnya garwane varises, urat yang ada di perutnya niku wudele napa, Bu? Menjoto. Nah, bahasa Wonosopone napa, Bu? Nah, perempuan ini agak baik, Bu. Dia mampu mengendalikan. Saya tahu suami saya punya banyak kekurangan. Dia kan mau bilang gitu. Suami saya itu nek tak dongengke ora rampung. Mongko wis lah pokoke bojone nyong varisesen wudele blendong selesai. Karena kalau aku bercerita tentang suamiku, aku takut aku nggak bisa nopo, Bu. Ya bisa ngerap. Semuanya akan diceritakan. Maka udahlah. Pokoknya bojone nyong varisesen petenge udele. Masya Allah. Ini ada baiknya, Bu. Jadi inilah tipe orang gibah secara global, Bu. Nah, gibah secara apa, Bu?
Jadi kenal karo Mbak Kae, kenal prige. Ya pokoknya kurang maer lah. Terus dipancing, kurang maer prige. Stop. Nyong pan gibah global bae ya. Engko nek jeke mancing-mancing nyong bukan bae nyong ora bisa ngerem jur aling dongeng. Nah, tapi Ustazah Eva bukan ngajarin gibah global nggih Bu. Ini contoh perempuan yang gini. Prige maning lah. Mancan bojone nyong duwe kekurangan. Tak omongna ya ora nana rampunge. Wes wong karena tadi udah telanjur sepakat nyong intine bojone nyong duwe kekurangan. Urate varisesen, udele potong. Selebihnya beliau apa Bu? Ya. Jadi besok Ibu kalau ketemu sehat Bu. Alhamdulillah Ustazah. Ya tapi itu Ustazah suami saya gitu. Lah kenapa suaminya? Alhamdulillah global mawon nggih. Ngeten. Jadi tentang suaminya gelendenginya prepon Bu? Global. Kecuali mau mencari solusi dari sebuah masalah, maka di dalam Islam boleh bercerita kepada orang yang tepat dalam rangka mencari masalah. Ini perempuan yang kedua ini lebih baik dari perempuan yang napa Bu? Pertama. Karena dia napa Bu? Ngerem. Ora lah. Prige-prige ya kue bojone nyong, poloh-poloh prige-prige ya kue anak bapake anake enyong. Gak pergi pokoknya niki ngungkapaken keburukan secara nopo global. Sekarang wanita yang ketiga. Wah. Kecamatan mana mau jadi wakil? Mojo Tengah. Baik. Qalatis tsalitsah. Perkata yang ketiga. Zauji suamiku. La asannak in antiq utalliq wa in askut ualliq. Kata perempuan yang ketiga, suamiku tinggi, dhuwur. Jika aku berucap maka aku akan dicerai, dan jika aku diam maka aku akan tergantung. Nek nyong ngomong mesti ancamane cerai. Nek nyong meneng nyong digantung. Apa ini maknanya? Masya Allah. Suamiku tinggi. Ini bukan untuk mengisyaratkan fisiknya itu tinggi, bukan. Tetapi menurut keterangan yang kami dengar Bu, niki nun sewu. Mohon maaf kepada yang tinggi. Ini ucapan beberapa orang. Orang tinggi itu lehernya apa Bu? Panjang. Kemudian otak dengan hatinya jaraknya apa? Jauh. Jadi kalimat tinggi ini bukan untuk memuji suaminya, tapi untuk apa? Bojone yang dhuwur, gedawan jaraknya antara otak dengan maaf yang tinggi-tinggi. Ini perkataan perempuan yang lagi tidak sadar Bu. Kenapa? Orang tinggi itu otaknya jauh dengan hatinya. Jadi maksudnya dia mau bilang bojoku. Napa Bu? Ya gitu. Sudah bodoh. Tetapi ketika aku berucap maka aku akan dicerai. Dan jika aku diam maka aku akan tergantung. Ini adalah tipe suami ketiga yang sangat diktator. Suami yang napa Bu? Wani ngomong bali kana cerai ngene Bu. Nek meneng bae ya ora pengerten Bu. Berarti nek yang perempuan sekali bicara suaminya langsung apa? Wani ngomong cerai. Inilah contoh suami yang sedikit-sedikit bilang napa Bu? Tolak talak 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 talak. Ya Allah. Ibu, ayo. Ibu nun sewu. Nun sewu sangat. Ibu kalau mau mantu le siap-siap pripun Bu? Masya Allah, catering, fitting, milih bahan, nanti tunangannya di mana, acaranya seperti apa, padahal untuk acara hanya berapa hari. Tapi perjalanan rumah tangga yang akan kita jalani sepanjang hidup sampai mati sama sekali tidak kita persiapkan. Saya ulangi lagi Bu. Banyak orang tua yang terjebak menyiapkan mati-matian acara cuman berapa hari? Gimana dipastikan cateringnya sukses, tamunya dahar semua. Ini bagus.
tapi banyak orang tua yang melupakan bahwa dia butuh lebih banyak ilmu untuk dibekalkan kepada putra-putranya yang akan menjalani satu hari, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, sampai kematian memisahkan, berjumpa lagi di surga. Mana yang lebih kita siapkan, Bu? Resepsi kan? Tapi kehidupan anak kita selama, kalau punya anak begini, kalau istrimu hamil begini, ketika anakmu lahir yang dibaca ini, ketika kamu hari-harinya begini, apa bekal yang kita berikan kepada anak-anak kita, Bunda? Maka lihatlah, terjadilah menikah dengan suami yang tipenya seperti ini, Bu. Karena nggak punya ilmu, bertengkar sedikit langsung ucapannya apa? Karena bali baik, Bu. Makanya sampai ada lagu pulangkan saja, nah gitu. Aku pada, Masya Allah, nih, Bu. Sedikit-sedikit bilangnya talak, Bu. Talak itu bercandanya, seriusnya itu ya tetap talak. Maka jangan main-main. Kecuali kita nggak tahu ilmunya. Maka sering sekali masuk, Ustazah kami bertengkar, suami saya bilang karena dia boleh baik, itu sudah masuk talak atau bukan? Kalau suami Anda berilmu itu jatuh talak. Tapi kalau suami Anda memang nggak tahu ilmunya, ya sudah, tobat, rujuk dengan cara berhubungan, minta maaf sama Allah, dan jangan bercanda dengan lisan, Bu. Sekarang itu wong lanang wong wadon podo enteng banget. Uslah bisa baiklah. Ibu tahu perempuan yang meminta cerai tanpa udzur syar'i, dia tidak akan mencium baunya, padahal bau surga itu tercium dari sekian banyak perjalanan. Maka laki-laki yang gampang cerai, Ibu, Masya Allah, hati-hati. Lisan kita ini dipertanggungjawabkan oleh Allah. Tidakkah kita ingat ada orang mengucapkan satu ucapan, tapi Allah benci dengan ucapan itu, tergelincir dia ke dalam neraka. Dan ada orang dengan satu ucapan itu Allah ridho, yang tadinya dia banyak dosa, dengan ucapannya yang baik itu Allah memasukkan dia ke dalam neraka. Masya Allah. Milo berapa kali kami sampaikan, yang namanya lisan itu pagernya dua, Bu. Kemaluan pagernya cuman paha. Kelopak mata pagernya nih, mata itu pagernya apa, Bu? Angger udunduke yang merem, nek nduke ngertos nduke, Bu. Nek kue bojone dewek ya dipresani, nek udunduke udu bojone dewek ya. Walaupun ganteng, Bu. Ini di alasnya belum tak sampaikan ya. Kalau ngaji ustadznya muda dan ganteng, yang lenggah di depan siapa? Yang tua, yang muda duduk di mana? Belakang sana gitu, Bu. Ya. Mak, Bu, pokoknya kalau sibah-sibah ini uti-uti, kalau ustadz yang ngaji ganteng viral, yang duduk di depan siapa? Uti gitu. Yang nom-nom duduk di mana? Nanti kalau enggak, ya Allah. Ya Allah, Ustadz Ridho, ya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Sudah ganteng mirip ya dengan Ustadz Irfan ya, Bu? Kalau sama Ustadz Handi Boni tiga-tiganya tuh kayak gimana gitu mirip. Ya Allah, imbane nyong bojone kayak hati-hati. Mata saking bahayanya sama Allah dikasih pengaman. Kemaluan saking bahayanya Allah tutup dengan pengaman dua paha. Lisan saking bahayanya Allah tutup dengan dua kerangkeng, satu gigi. Dua apa, Bu? Bibir, dua lapis. Berarti di antara tiga yang kita sebutkan itu yang paling bahaya mana, Bu? Sampai dua, Bu. Yang lain satu. Kemaluan aja satu, paha. Meskipun secara fisik dua paha, tapi bibir itu dua kerangkeng yang berbeda. Saking bahayanya. Sedidik-sedidik, sudah rampung baik. Niku saya kalau dicurhati, Bu, nomor satu saya tanya Mas Ibu. Dulu nikah diridhoi apa enggak? Jenengan di rumah tipe istri diam atau cerewet? Kalau jawabnya cerewet, oke. Jenengan kalau garwane sekecap, jenengan pirang kecap? Berkecap-kecap us, nggih. Jenengan nek garwane nadane tinggi luwih dhuwur napa luwih ndap? Luwih dhuwur. Nempun. Jadi permasalahan rumah tangga itu kadang-kadang bukan hanya di suami, tapi berasal dari siapa, Bu? Kita, Bu. Jadi ada ucapan begini. Kalau ada nikmat, jangan pernah lepaskan dari Allah.
Kalau hari ini kita sehat, berjumpa seperti ini, kita bilang alhamdulillah ya Allah. Tapi kalau ada musibah, jangan cepat-cepat gandengkan ke Allah, tapi gandengkan kepada maksiat kita. Begitu kita ditimpa musibah, astagfirullahaladzim, oh nyong wingi tes kae. Nyong wingi tes kae karo bojone, nyong wingi tes kae kene karo bojone. Jangan buru-buru ya Allah, why me? Kata Allah apa jawabannya, Bu? Why not? Ya Allah, kenapa aku sudah sholat ngaji pakai jilbab rapat, why me? Kenapa aku diuji? Kata Allah, why not? Karena ibu belum manut, belum menjalankan rumah tangga sesuai dengan yang diminta oleh Allah. Jadi suami yang ketiga ini suami yang diktator, Masya Allah. Suaminya yang berperangai buruk, egois, mementingkan diri sendiri, Masya Allah. Kalau dia diaduin istrinya, meloh baik, itu contoh, Ibu, Masya Allah, astagfirullah. Semoga kita dijauhkan dari perangai suami yang seperti itu. Ya Ibu juga jangan begitu. Makanya jangan jadi istri makruh, Ibu. Yang kalau pulang ngaji suaminya apalah? Jenenge skonder, Bu. Bukan lah nganti maghrib. Nah, lumayan awet asar tekan maghrib orang nana sing. Nah, niku jenenge skonder. Nah, bukan biasanya kasih bengi. Itu tanda suami kita nggak pengen keberadaan kita ada di sampingnya. Tapi kalau ibu ngaji al-hasna kini wis di WA nih, Bun, sampai jam berapa, Bun? Cepat pulang ya, Bun. Bun, wis rampung ngurung, Bun. Wis tekan ngendi, Bun? Wah, itu pasti sampai rumah langsung diapakan, Bu? Nah, Masya Allah. Maka ngeluh dicerai, menang bojone babar blas orang lawai, dhuwur bodoh, diktator, egois. Mewakili kecamatan mana tadi, Bu? Mojo Tengah. Sekarang Waqalatir Rabi'ah, kecamatan mana? Oke, Sepuran. Zauji kalailatit tihamah. Masya Allah. La harra wala qarra wala mukhafata wala samata. Wanita yang keempat berkata, suamiku seperti malam tihamah, nggak panas, nggak dingin, tidak ada ketakutan dan tidak ada rasa bosan. Nah, ini cara tembangan dangdut, sedang-sedang saja, ora dhuwur, ora jeb, ora gede, ora. Suamiku seperti malam di pegunungan Tihamah. Tidak panas, tidak pula bojo kula sanes sing mripat kula ditelakup njur lepare. Tunggu ya Mah. Ketika dibuka di depan kita ada napa, Bu? Karangan bunga, Masya Allah. Enggak kayak gitu-gitu amat. Tapi ya bukan yang ora pengertian bablas banjur cuek melaku ya melaku dewek kayak wong liya ngeten nggih Bu. Kan ada tuh laki-laki yang mbok digandeng mau piye ngeten lho, ya Allah. Ini duwe bojo kok jandan, Bu. Mohon maaf yang tidak maksudnya tuh nganggur ngeten niku lho, Bu. Bojone orang ngemek, orang gandeng, ora piye ngeten, Bu. Dia mau berkata, suamiku tuh sedang-sedang aja. Ya ada kalanya romantis, ada kalanya enggak anget, enggak apa, Bu? Enggak dingin, enggak ketakutan, enggak juga bosenin. Pokoknya suamiku sedang-sedang aja lah. Jadi kala-kala yang menai kembang, pun nanti nih kembang bojone, Bu. Yang bukan lagi jalan pakai nang alun-alun njur petil na kembang putih kae siji I love you mam ngono, Bu. Pun nate di surprise garwane, Bu. Pun apa jarang, Bu? Pun nate dulang garwane, Bu. Terakhir kapan? Pas sakit, ya Allah. Dan terakhir didulang garwane pas. Nah, mangke garwane kan nyimak niki nggih, Bu. Masya Allah. Jadi perempuan yang keempat ini mau cerita. Ya suamiku sih nggak sejelek-jelek unta yang gering tadi. Dowor, diktator. Nggak juga kamu yang Farises jerudele bodong. Tapi mungkin suamiku juga nggak akan seromantis yang Anda ceritakan tadi. Suamiku tengah-tengah lah. Kadang yang menyenangkan, kadang ya. Kayaknya kita kategori ini ya, Bu. Ibu kadang menyenangkan, kadang apa, Bu? Akeh nyenengke apa akeh jangkelke? Nah, Ibu gini loh. Kita tuh kadang menjadi makhluk yang kayak menderita banget kalau bercerita tentang suami. Padahal suami kita juga menderita loh punya istri kayak kita, Bu. Ya Allah, Bu.
Rasulullah tadi saya mendengarkan ceramah Bu. Rasulullah itu punya sunnah. Sebelum masuk rumah itu Bu selalu apa Bu? Siwak. Sampai kan ada cerita istrinya Rasulullah cemburu gara-gara Rasulullah ngunjuk madu. Kemudian Rasulullah itu baunya nggak enak gitu kan kata Aisyah. Rasulullah ini makan apa baunya nggak enak karena cemburu. Maka sampai-sampai Rasulullah itu mengharamkan madu. Sebenarnya apa? Takut bau madu itu nggak enak mengecewakan istrinya. Rasulullah pernah mengutus Ummu Sulaim ketika mau melamar seorang perempuan. Cium 2 tempat. Dicium di mananya? Di area mulutnya dan di area tumitnya. Tungkak. Mulutnya mambu apa ora? Nomor kali sikile trepesen apa? Mboten. Apa Bu? Artinya Rasulullah pun ingin berdampingan dengan seorang perempuan yang mulutnya selalu bau apa Bu? Wangi sampai kakinya aja bau. Coba Bu, kalau ibu merasa paling menderita, coba suami kita aling banget nerimane Bu. Kulocok ngaca, riwuk-riwuk, biyen langsing siki langso, biyen untune wotoh siki ompong. Ya Allah, biyen kober ngerawat wajah siki lillahi ta'ala Bu. Biyen arep ketemuan menjelang pernikahan wis prige carane sing rapi, wangi nggih Bu. Reksona jangan sampai tercium lama Bu. Kalau kentut saja pamit ke kamar mandi toh Bu. Sekarang ibu kalau kentut di depan suami pamit ke kamar mandi apa enggak? Enggak toh Bu. Jane suami kita tuh nerima tenan toh Bu. Semangat mampu ya tak tompo. Ribuk-ribuk ya tak tampa. Tutuke mambu ya tak tampa. Padarane maune lurus siki jadi tingkat telu ya tak tampak. Itu loh suami kita Bu. Tapi kadang kita tuh syukurnya apa Bu? Kurang. Masya Allah. Tihamah adalah suatu daerah yang ma'ruf. Malam di sana seimbang, nggak panas, nggak dingin, cuacanya bagus, bersahabat. Jadi si wanita ini menyikapi suaminya lembut, berperangai baik, suaminya menenangkan, suaminya nggak bosenin, walaupun kadang-kadang suaminya itu melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi kita perlu nyontoh perempuan ini juga. Jenengan karwane prike? Alhamdulillah sedengan. Nah, napa Bu? Sedengan. Nah, jenengan karwane pripun? Sedengan. Ya ora nek ngaji ya ora kayak Ustadz Irfan, ning ya ora njur napa? Kadang-kadang banget ya ora. Jadi napa Bu? Alhamdulillah sedengan. Nah, sekarang waqalatil khamisah. Kecamatan mana? Watu Malang. Oke. Laksana antri setelah ini. Qalatil khamisah. Berkata wanita yang kelima. In zauji dakhala fahida. Wa in kharaja asida. Wala yas'al amma ahida. Wah, ya Allah. Wanita kelima dari mana tadi? Watu Malang. Suamiku jika masuk rumah seperti macan. Dan jika keluar rumah seperti singa. Apa bedanya ini macan karo singa? Tidak bertanya apa yang telah diperbuatnya dan yang didapatinya. Maksud perkataan tersebut, wah, Masya Allah, ada 2 Bu. Pernah dengar jangan bangunkan macan tidur? Nah, kenapa kok jangan bangunkan macan tidur? Emang macan kenapa Bu? Karena macan itu ternyata sukanya tidur Bu. Coba Ibu baca di Google atau nonton National Geographic itu. Macan itu kebanyakan waktunya digunakan untuk apa Bu? Tidur. Suamiku jika masuk rumah seperti macan. Macan tadi disifati sebagai hewan yang suka apa Bu? Bojo kula nek mlebu ngomah mboten nate ngomentari napa mawon sing teng jero omah. Harap lemarine madhep ngetan ya kowe urusane ibu. Harap lemarine madhep ngulon ya kowe urusane ibu. Pokoknya mendel mawon. Tapi kalau keluar rumah dia seperti singa, tegas.
Wah, begini mengatur begini, tapi kalau di rumah udahlah urusan mama. Kan ada suami Bu, beras ikut campur. Napa meleh Bu? Apa? Napa Bu? Ada. Pokoknya apa boden apa kabeh harus wis arep dadi kaya ibu-ibu ngeten Bu. Ya itu baik sebenarnya sangat perhatian. Tapi kadang beberapa ibu mbok wis nek urusane wong wadon ke pasrahna wong wadon bapak nggak usah. Ini kenapa ini lemarinya madep ngidul Bu? Pak, saya termasuk hobi lemari madep ngidul, bare tak kadepna ngalor karena suka iseng di rumah gitu ngolah-ngalih, noto baju gitu Bu. Masya Allah. Allahu Akbar. Wanita ini, wanita yang keberapa tadi Bu? Bisa juga disebut sebagai pujian, bisa juga disebut celaan. Apabila disebut pujian macan tadi, maka suaminya disebutkan seperti macan yang tidak pernah mengomentari tentang apa Bu? Makanan, minuman, apa wae tak tompo ngeten Bu. Kalau mau pujian, Masya Allah Bu, macan ini disifati sebagai suami yang kalau sampai rumah itu langsung menerkam. Wah, paham gak Bu? Usah dijelaskan. Maksudnya langsung apa? Bapak mau makan masakan saya atau mau makan saya? Niki dereng ditawani pun langsung napa Bu? Nah, biasanya perempuan-perempuan yang mudah diterkam ini penampilannya di rumah gimana? Cantik apa ombrot-ombrot? Cantik. Omongane ngenakke napa mboten ngenakke? Alah nek selombrot omongane elek, raine jepat rapati ayu. Macane pang-pangan gapan nerekam, Bu. Tapi kalau ibu tuh cantik, perangainya santun, suami pulang di gimana kita tuh ya Allah, Bu ya. Jangan lurus seperti apa, Bu? Penggaris wong wadon kalenceng kayak penggaris lurus 30 cm, ora ana menggok-menggok itu. Arep nang Bu ngaji, nang di Al Hasna. Angkat siki? Hati-hati, iya. Insyaallah. Ayah, Bunda mau ngaji ya. Udah makan belum? Belum. Tangannya ditarik. Makan dulu baru boleh pamit. Saya roket-roket seru leng manuk piringnya. Centeng. Maksud saya itu malas makan, pengen langsung berangkat. Udah makan. Jalim baru tangannya diulurkan. Hati-hati. Terus ditarik lagi. Set. Diapain, Bu? Wah, enggak, ternyata belum nyium adik yang ada di perut. Masya Allah, saya berangkat sambil guyu-guyu. Nah, padahal saya lagi mandan ngudung. Kenapa Bu? Kemarin suami saya makan, saya bilang gitu. Suami saya bukannya nyuapin, malah piringnya yang diginiin. Maksudnya kan mulu cewek. Mau males tangannya bersih. Beliau tahu kalau saya tanggap saya terluka Bu. Langsung, ini tak suapin cepet sini. Aku sudah ke kamar sambil berurai. Enggak. Terus tadi digoda-goda gitu, terus aku sebel sama ayah gitu. Kenapa? Aku minta suapin, ayah enggak nyuapin. Saya diungkapkan Bu. Jangan maunya suami itu tahu. Mau pengertian gitu. Emang suami punya ilmu kebatinan Bu. Janjane jeki kayak ngapaket mau meneng bae nyong gelak mergane njaluk ditulang ora tulang Jur. Tadi sambil bedaan sambil terus kata suami saya, jangan gitu nanti jadi pucet. Kan suami kalau mau minta maaf kan nggak bisa ya Bu. Tapi jangan ditarik terus set gitu. Sebenarnya saya tuh udah sembuh. Tapi nanti pulang saya masih mau macak napa Bu. Supaya harimaunya semakin apa Bu. Nah, jadilah perempuan. Jadi jangan minta suami kita tuh ngerti semua. Masa domongno yang kono mbake masalah pengertian. Suami kita bukan penganut ilmu kebatinan. Sing apa-apa ibu kudu ngerti kabeh. Ora pengertian wong wadon kowe usah tawani. Nek pan nukokna nek ora niat bilang aja kalau minta beli ya beliin gitu. Kenapa tuh Bu? Ibu ini beli enggak? Sampai rumah? Ngapa? Nek pan nukokna. Nek ikhlas ke usah takoni. Nek ora ikhlas ya semang takon. Jangan jadi kayak gitu. Angel temen sih Bu dadi wong wadon kados niku. Gari nyuwun mawon tukokna kiye. Dek ya moh nyong pan kae mumpun cetak. Ampun ngagem ilmu napa Bu?
kebatinan pun. Nah, jadi jadilah perempuan yang membuat harimau selalu ingin apa? Menerkam. Wah. Harimau tuh kalau menerkam gimana, Bu? Tapi ini kata para penafsir hadis ini ada negatifnya juga. Maaf nggih Bu, ini kita karena sudah rumah tangga insya Allah bukan aib. Maksudnya menerkamnya tuh nggak pakai mukadimah, ini nggak baik. Nah, kalau mau nerkam ajarkan para harimau untuk melakukan apa dulu Bu? Mukadimah seperti yang sudah kita tamatkan fikih kontemporer hubungan suami istri. Sing boten ngaji nyimak pokoknya, Masya Allah. Tidak pernah mengontari apa yang ada di rumah. Mau ada cacat mau enggak bodoh apa kayak rumah kayak urusane wong wadon nyong urusane neng jaba. Tafsiran yang kedua pokoknya masuk rumah langsung napa Bu. Dan itu baik. Makanya Rasulullah berkata, kalau kamu melihat perempuan di luar lalu kamu tumbuh syahwat, maka sama Rasulullah disuruh apa? Pulang datangi siapa? Maka Rasulullah pernah mendatangi istrinya dalam keadaan Rasulullah bersyahwat, sedangkan istrinya ini sedang menyamak apa? Menyamak kulit, maka digeletakkan untuk melayani baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam keterangan-keterangan yang lain, seorang perempuan itu harus memenuhi panggilan suaminya walaupun di atas kendaraan. Yang kedua, walaupun di atas tungku, maksudnya walaupun lagi masak, ibu nanggung sedela maning. Kalau suami minta harus segera bilang apa? Iya, siap. Walaupun di atas kendaraan, maksudnya wis garipan mangkat alhasna garinya tater. Kak, kondengen Bu, keri poho, ibu harus balik, nggih? Nggih, ora sita ngaji no poho, nggih? Nih, kayak Mbak Ruli. Siap. Yang keenam. Waqalatis sadisah. Tadi yang antri mana ya? Laksono. Inna zawji akala laffa wa in syariba staffa wa ittaja'al taffa wa la yulijul kaffa liya'lamal batha. Wanita ke-6 berkata, suamiku jika makan maka banyak menunya dan gak ada sisanya. Nek mamam dewek. Jika minum maka tidak tersisa. Mimi dewek. Jika berbaring maka dia tidur sendiri sambil berselimutan dan tidak mengulurkan tangannya untuk mengetahui kondisiku yang sedih. Aduhai, Masya Allah. Bojone mam dewek, mimi dewek, turu dewek. Inilah tipe suami yang cuek. Napa Bu? Bebek. Yang penting bojone wene duit, pan sedih kono, pan maem kono, pan mimik kono, ora ya. Ini tipe suami yang cuek. Sampai diungkapkan nek maem dewek, nek ngunjuk dewek, nek turu dewek, ora tahu ngulurna tangane. Mama sedih kok diem aja gitu Bu. Jadi cuek bebek. Masya Allah. Semoga kita dijauhkan dari laki-laki yang cuek. Nah, jadi memang kata Dr. Aisyah Dahlan tuh kita harus memahami bahasa cinta suami kita Bu. Untuk memberikan label suami kita cuek atau tidak, kita harus tahu bahasa cintanya. Ada bahasa cinta suami yang kalau istri jatuh itu langsung dibopong. Kakinya diapakan Bu? Diapakan Bu? Jokotna minyak apa Bu? Terus langsung nggak apa-apa mah, ya Allah mama gitu, nggak apa-apa. Itu bahasa cintanya dengan menyentuh, memperhatikan, nggak apa-apa mah. Tapi ada suami yang bahasa cintanya nggak kayak gitu. Suaminya, istrinya jatuh sakit, nggak apa-apa mah, nggak apa-apa. Tak telepon ke dok. Jadi bahasa cintanya bukan kata-kata, tapi bahasa cintanya tuh pelayanan. Tak telepon ke dokter, nek koyong ini obate opo. Jadi pahami bahasa suami kita masing-masing Bu. Itu nggak mesti bahasa cinta suami kita tuh I love you gitu. Tapi begitu ibu sakit langsung beli obat, itu tuh I love you juga Bu. Itu kan bahasa lainnya minum obat yang aku nggak bisa lihat kamu sakit gitu. Tapi suami kita nggak bisa bilang gitu. Bisanya mengwarung tuku nyamah di mimi men cepet mari gitu. Sementara ibu tuh mau dua-duanya. Maunya kalau sakit suami bilang cepet sembuh ya yang gitu, sambil dibeliin
Kalau salah satu bahasa cintanya dibahaskan ke kita, kita nggak nangkap. Maka ayo baca buku Dr. Aisyah Dahlan mencoba menangkap bahasa cinta suami. Suami kita tuh tipe yang I love you, I miss you, atau yang sakit ke dokter cepat, beli obat yang bagus kayak gitu. Itu dua-duanya bahasa nopo bu? Bahasa cinta. Hanya beda nopo? Yang penting jangan kayak gini. Jangan juga jadi istri yang cuek. Kalau ada suami jangan dianggurkan. Apa? Yang udah ngaji kemarin-kemarin apa bu? Godolanan. Kan ada permainan yang berpahala adalah permainan seorang istri dengan kupingnya dicekeli, apa rambutnya dipelenter-pelenter, apa jempolnya pokoknya nggak ranten garwane teng dalam aja nopo? Aja nganggur langsung astan ibu nopo? Istri Solia adalah istri yang gratil. Napa bu? Napa bu? Nggih, angger garwane teng dalem ampun tanggur ke apa tangannya dicekeli apa rambutnya di ngono. Aja cekelan wae loh. Mereka angel oleh nyoper. Cuek. Sekarang yang ketujuh. Wa qalatis sabi'ah zauji ghayaya au ayaya tabaqa kullu da'in lahu da' syajjaki aulamki fajama'a kullalak. Wanita yang ketujuh berkata, suamiku bodoh, ya Allah, tidak pandai berjima. Semua penyakit aib yang dia miliki, dia melukai kepalamu, melukai badanmu, atau mengumpulkan seluruhnya untukmu. Maksud perkataan di atas adalah suaminya maaf lemah syahwat, tidak kuat berhubungan intim dengan istrinya. Jika berbicara menyakiti kepala. Jika berhubungan intim ia biasa memukul kepala atau melukai jasad. Sudah lemah syahwat tapi senengin apa? Niki contoh suami yang seneng KDRT. Tangane napa? Enteng. Kula gomo nek ana wong wadon milu tangane enteng, Bu. Rata-rata kudune sing enteng niku naudzubillah napa, Bu? Kok ada ya istri kok nantang gitu bu. Nah mungkin tangan kita nggak berangkat tapi ucapannya sudah lemah syahwat tapi tangannya apa bu? Enteng KDRT bu. Lemah syahwat batasnya berapa tahun yang udah kita pelajari? 1 tahun. Memberikan kesempatan kepada suami untuk berobat, mungkin dia kena penyakit atau dan seterusnya. Kalau 1 tahun ternyata belum sembuh, dalam Islam seorang istri boleh meminta cerai karena udzur syar'i suaminya tidak bisa melayani. Tapi hanya boleh, bukan nanti kondur ngaji seperti ini ibu siaran, diki bojone lemah syahwat sih, cari Ustazah Eva oleh njaluk cerai, bukan. Hanya boleh. Setelah diberi jeda berapa? 1 tahun. Berobat, berikhtiar, mungkin lingkungan, mungkin makanan, mungkin kita yang kurang menggairahkan dan seterusnya. 1 tahun tidak ada perubahan maka Islam membolehkan. Hanya boleh, bukan apa? Anjuran. Jadi ini contoh dan ibu, masya Allah, ada beberapa saudara-saudara kita diuji garwanipun tidak bisa melayani. Dan alhamdulillah beberapa dialog dengan perempuan-perempuan itu, masya Allah. Insya Allah sabar kan udah belajar ada cara lain untuk menyenangkan selain itu yang sudah kita pelajari, apalagi ini karena mendesak gitu dan seterusnya kita pernah pelajari. Qalatis sabi'ah, masya Allah, zauji rafi'ul imad tawilun nijat azimur ramad qaribul baiti minan nad. Suamiku tinggi tiang rumahnya, panjang sarung pedangnya, banyak abunya, dan rumahnya dekat dengan bangsal atau tempat pertemuan. Niki garwane lomo, seneng traktir wong. Nah, suamiku tinggi tiang rumahnya nopo? Gede, panjang sarung pedangnya, nek pedange dawa wonge otomatis nopo? Dhuwur. Nah, banyak abunya. Dapurnya itu selalu sibuk karena digunakan untuk nopo? Masak. Dan rumahnya dekat dengan bangsal. Sampai-sampai masya Allah, ada seorang suami ceritanya gini bu,
apa ya? Seorang budak diutus oleh suaminya itu, sana kamu siaran. Kalau ada orang mau mampir, kita jamu. Kalau kamu dapat orang yang mampir, kamu saya merdekakan. Saking napa nih Bu? Masya Allah. Seneng traktir, dikit-dikit napa Bu? Iting-iting, kumpul-kumpul, makan-makan. Ini suaminya sangat, rumahnya selalu ramai karena dicintai banyak orang. Dia itu seneng, teman-temannya banyak, rumahnya gede, digunakan untuk kumpul. Pokoknya nyaman karena suaminya seneng traktir. Nyah, nyoh, wah weh. Insya Allah kalau sama orang lain saja nyah, nyoh, sama wah weh. Kalau sama ibu, Masya Allah. Mama pengen apa? Ambil sendiri uangnya. Gimana Pak? Gimana? Mama pengen apa? Beli aja, mau beli aja gitu ya Bu. Masya Allah. Niku suami yang saya kebut. Yang sekarang ke berapa? 9 berkata, Zaujil masu arnab, rihu zarnab. Suamiku sentuhannya seperti sentuhan kelinci. Wah. Bruh ya pakai. Dan baunya seperti bau zarnab. Masya Allah. Ibu kalau lihat kelinci pengen gimana Bu? Konten buatan wong perlu kelinci jur. Ya gitu nggak. Lihat kelinci itu selalu apa Bu? Hawanya tuh gitu ya Bu. Kelinci itu menyenangkan gitu. Jadi suaminya tuh selalu bersikap sentuhannya seperti kita tuh kalau lihat apa Bu? Kelinci. Ya Allah, sedikit-sedikit mam, lututnya aman mam gitu, wajahnya aman mam, pokoknya sentuhannya itu menyenangkan, baunya juga harum. Nah ini berarti perempuan ini sedang mengungkapkan bahwa suaminya tuh punya banyak kelebihan, romantis, sedikit-sedikit dinner di Telaga Menjer, minggu depan di mana, di The Heaven, tahun depannya maning neng gerdu pandang, tidak lupa lilin, gelasnya ada ban dari jeruk dan stroberi kan Bu. Nek wong soge niku kan wedange delai ban saking napa Bu? Jeruk napa? Stroberi. Wah, terus mrikine napa? Peso, maam semangeten. Pokoknya suaminya kayak gitu Bu. Ya Allah, romantisnya luar biasa. Wah, pokoknya muah-muah sehari meluk istri berapa kali Bu? 12 kali minimal Bu. Jadi ada guru saya tuh bilang minimal sehari meluk suami itu berapa? Nah kita dipeluk suami sehari berapa kali Bu? Nggak mesti ya. Sudah suami saya bukan seperti kelinci gitu Bu. Nanti kalau pulang ya Allah ternyata papa kayak kelinci apa gitu. Dikit-dikit nama Bu. Sampai sehari berapa kali Bu? Nah, kalau suaminya tidak romantis, ibu yang agresif. Pokoknya harap ngopi cegat. Harap mengkamar mandi, cegati maning. Harap jogot kelambi, cegati maning. Janjane niki mesti pada curiga mulane Ustazah Eva anaknya. Nah. Kemarin saya ketemu ibu-ibu, gitu kan. Ini nih mesti mental ini tuh gitu. Karena sudah saking deketnya ketemu saya, ini mesti genit, ini mesti mental, jangan mental tah gitu Bu. Masya Allah, ya Allah ternyata papa seperti kelinci. Kalau papa tidak seperti kelinci, yang seperti kelinci siapa? Mama. Dipeluk berapa kali minimal? Pokoknya mengamar mandi cegat, menggawe teh cegat, pan mangkat mengkantor cegat, peluk dulu sampai berapa kali? Apa perlu kita bikin grup setoran 12 kali peluk gitu Bu? Loh, ibadah itu bukan hanya one day one juice, tapi membahagiakan suami sehari 12 pelukan itu juga ibadah. Ayo kita hidup jadilah meneng. Al-Ashirah. Masya Allah. Wa qalatil Ashirah zawji Malik. Wa ma Malik Malikul khair min dhalika lahu ibilun kathiratil mubarak qalilatul masarih wa idha sami'na sawtal huzmi ayqana annahunna hawalik. Suamiku namanya Malik. Siapa namanya? Kamu tahu nggak Malik itu siapa? Malik itu pemilik artinya. Suamiku adalah Malikul khair, pemilik setiap kebaikan. Untanya banyak, kandangnya sama yang buat angon lebih besar kandangnya. Berarti jumlahnya berapa Bu?
Wis apik nek ontane akeh berarti napa? Sugih. Lha Bu, nek ngomong sugih biasa ki rasane pregen. Jane wong sugih niku wong napa ta Bu? Sing montore akeh ngeten apa Bu? Napa sing klambine rasane karo wong sugih kagumun temen janjane wong sugih sing kaya ngapa ya Bu? Masyaallah. Kaya raya, sudah gitu dia napa Bu? Baik. Kemudian apa? Masya Allah. Dan jika unta-unta tersebut mendengar kayu dari tukang jagal, unta-unta itu tahu kalau sedelo meneh dia bakal disembelih. Berarti garwane nggih lomo, ana tamu titik sembelih ke napa? Nah, Ibu kalau ke tempat saya paling mau bakso apa soto karena ora tahu. Jangan nek tenggen wong niki teka langsung jagalna unta, masya Allah. Namanya siapa Bu? Ini juga kabar gembira, istrinya bahagia, suaminya malikul khair. Pokoknya bojoku apik lah, sugih, apian, seneng napa Bu? Nraktir. Meh rampung. Sekarang yang keberapa? Wa qalatil hadiya asyrah zauji Abu Zar'in. Fama Abu Zar'in? Kemudian suamiku adalah Abu Zar'. Nah ini agak panjang Bu. Ini yang terakhir toh Bu. Kemudian ini yang paling saya nggak bayangkan. Tadi Rasulullah mirengke gimana Bu? Sepanjang itu ceritanya Bu. Yang Abu Zar' ini Bu panjangnya ya Allah. Yang intinya saudara biar cepat selesai. Bojoku sugih romantis. Dia itu dinikahi oleh duda. Jadi Abu Zar' ini seorang duda. Anak perempuannya cantik bohai. Anak laki-lakinya nggak gemuk, nggak kurus, kalau makan paha satu kenyang, nggak banyak makan. Pokoknya suamiku lomo, romantis, eman. Pokoknya kabeh kebaikan dimiliki Abu Zar' ini. Tapi apakah perempuan ini bahagia? Tidak. Diceritakan oleh Aisyah, ternyata perempuan bapak-bapak ini nanti tergoda Bu. Nah ini Bu. Sudah sogeh, anaknya manut, bojone manut, ayu, ya egen tergoda. Kapan dia tergoda? Suatu hari suamiku pergi. Tiba-tiba dia menjumpai seorang janda dengan dua anaknya yang sedang bermain buah delima. Ditafsirkan saking bohainya janda ini Bu, kalau tidur bangkekannya bolong. Jadi buah delimanya tuh diselurup kayak metungi sore. Karena saking apanya? Saking langsingnya sampai gitu. Jadi jeruk itu bisa apa Bu? Melindai. Itu yang pertama. Yang kedua maaf, ini bukan vulgar. Anak-anaknya dua yang masih menyusu itu mainan apa Bu? Mainan payudara ibunya. Maka Abu Zar ini tergoda. Kemudian menceraikan perempuan ini. Kemudian menikah dengan janda tadi. Masya Allah. Padahal si Abu Zar ini dapat gadis Bu. Si ini gadis. Lalu gadis ini menikah. Suamiku juga baik pokoknya. Tapi dia bilang gini. Tapi suamiku yang kedua ini walaupun aku kumpulkan semuanya kebaikannya, gak bisa nandingi kebaikan Abu Zar. Itulah kalau cinta Bu. Walaupun udah disakiti, tetap saja apa Bu? I love Abu Zar. Walaupun sudah tergoda dengan apa Bu? Nah ini pelajaran. Ada nikmat yang Allah berikan, tahu-tahu diuji. Nah, napa Bu? Diuji. Suaminya napa? Tergoda. Maka ibu-ibu, ditutup hadis ini Rasulullah sudah selesai dengarkan Aisyah yang ceritanya sambil gitu Bu. Kata Rasulullah, "Ya Aisyah, aku bagimu seperti Abu Zar bagi perempuan itu. Ya baik, ya memenuhi, ya romantis, ya apa? Bedanya Abu Zar menceraikan istrinya, sedangkan aku tidak akan menceraikanmu." Masya Allah. Kemudian Aisyah itu intinya, aku ki luweh apik timbang Abu Zar, karena suaminya Aisyah adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, siapa sebenarnya perempuan yang ngerumpi ini Bu? Bukan teman-temannya Aisyah. Aisyah itu dapat cerita dulu ada perempuan jahiliyah dongeng kumpul wong pinten jur nglendengi sinten suaminya. Makanya tadi ada perempuan bohai yang apelnya bisa ngelendeng lewat mana Bu? Belana kula ya meje-meje liwat ngendi Bu? Jadi saking bohainya apelnya bisa lewat mana Bu?
Ya ibu nanti praktek lah. Ibu termasuk kayak perempuan itu apa enggak? Saking bagusnya badannya. Nah itu. Jadi ini adalah ungkapan cerita perempuan-perempuan jahiliyah. Ceritanya didongeng ke sampai kepada Aisyah. Walaupun itu cerita kayak gitu kan enggak manfaat sebenarnya. Tapi Rasulullah tetap napa Bu? Tetap mendengarkan. Wes kan gitu. Wes seling dongeng. Gitu pokoknya. Aku lebih baik daripada Abu Dalab. Jadi apa? Ngapain kita belajar ini Bu? Saya mau bilang satu tok. Syukuri apapun suami kita. Nek kumpul wong 22 ya wong 22. Kumpul wong 30 nggih wong 30. Kumpul wong 50 ya ana wong lanang pernah. Maka sudah syukuri yang ada di rumah. Yang paling ganteng siapa? Yang kayak kelinci, yang seperti gunung Tihamah. Suami yang sedang-sedang saja. Pokoknya ya Allah, tapi jangan bilang I love you kelinciku gitu. Maksudnya sentuhan suami kita seperti napa Bu? Kelinci. Nek bojone garwane ibu mboten kados kelinci, ibu sing dadi kelincine. Apa ini kok ngajinya kelinci-kelinci ya Bu? Demikian semoga ada manfaatnya. Bersyukur. Jangan bandingkan pasangan kita dengan yang lain. Sing kana ngendi-endi gawakna, jujukna, sing kene ngendi-endi kon mangkat dhewek, kudanen yakono, kepanasan ya. Gak usah dibanding-bandingkan. Katanya siapa yang nyanyi lagu itu Bu? Eskelalen malah masalah. Makatan jazakumullah pada alasnya. Mohon maaf saya ngeloncok waktu, ini sudah mendekati asar. Semoga ada manfaatnya. Yang paling baik adalah perempuan yang mensyukuri suaminya sendiri. Pun alhamdulillah sedang-sedang saja. Astaghfirullah li wa lakum. Kita akhiri bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.